Hey, jumpa lagi dengan Vestasmed, solusi cepat matematika. Kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal ASPD Matematika SMP untuk yang nomor 21 sampai dengan nomor 25. Oke, langsung kita bahas ya. Sebuah kolam ikan lele berbentuk tabung dengan diameter 168 meter dan tinggi 2 meter diisi air dengan debit 10 liter per detik. Kolam akan penuh terisi air selama titik-titik. Nah, di sini ada kolam ya. Kolam itu berbentuk tabung. Berarti bentuknya sudah jelas tabung. Tentunya ini tidak ada lelenya ya. Karena kalau ada lelenya nanti berpengaruh terhadap volume airnya. Ini tentunya kolam ikan lele tapi masih kosong, mau diisi air sampai penuh ya, di sini penuh. Nah, konsepnya entah itu mengisi sampai penuh atau menguras sampai habis, itu konsepnya sama ya. Jadi karena di sini ada kolam akan terisi penuh selama berapa detik, itu berarti waktu yang dibutuhkan ya. Kita tulis waktu saja ya. Waktu untuk mengisi penuh ini sama dengan volume dibagi dengan debit ya. Jadi ini rumusnya. Entah itu untuk menguras, entah itu untuk mengisi penuh, itu sama rumusnya, yaitu volume bangun itu apa, entah itu tabung atau apa, menyesuaikan dengan soal yang diberikan ya. Karena di sini tabung berarti samanya dengan kita cari volume tabung. Volume tabung rumusnya apa? Volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Tabung kan alasnya berupa lingkaran ya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah PR kuadrat ya. Berarti PR kuadrat kali tinggi kali T. Ya, berarti PR kuadrat T. Volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Oh, kita lihat dulu. Di sini ada liter ya. Diingat, kalau ada liter, maka satuan meter ini harus dirubah dulu. 168 itu kalau dijadikan, kalau di sini dalam satuan liter, maka ini harus dijadikan menjadi dm ya, desimeter. 168 meter itu sama halnya dengan 1680 dm. Ini wajib ya, karena di sini liter. Kalau liter berarti ini juga harus dijadikan menjadi dm. Berarti ditambah 01 yaitu jadinya 20 dm. Dari meter ke dm itu tambah 01 ya. Oke, ini adalah tingginya ini ya. Tingginya sama dengan 20 dm. Ini adalah apa? Diameter, berarti diameternya adalah 1600 dm. Kita cari jari-jari, berarti jari-jarinya adalah setengahnya. 1680 bagi 2 ya, berarti 16 bagi 2, 8, berarti 840 dm. Ini adalah jari-jarinya. Oke, kalau sudah ada semuanya berarti tinggal masukkan rumusnya aja ya. Berarti volume di sini aja ya. Volume sama dengan PR kuadrat T. Nah, P-nya pakai yang mana? 22/7 atau 3,14? 84 itu bisa dibagi 7. Oh, bisa ya. Berarti kita pakai P-nya pakai 22/7 ya. Kemudian dikali dengan R. R-nya adalah 840 karena kuadrat ya. Rumusnya kan kuadrat. Berarti kali 840 juga, kemudian kali tinggi. Tingginya adalah 20. Kemudian dibagi dengan debitnya. Debitnya itu adalah berapa di sini? 10 liter per detik, berarti di sini adalah 10. Sama dengannya kita pindah ke bawah ya. Oke, sudah seperti ini. Kita hitung ya sekarang. Kita hitung di sini ada nolnya 1, kita coret nolnya 1. Kemudian 84 bagi 7 bisa ya. 8 bagi 7 itu kan 1. Nanti sisanya 1 jadinya 14. 14 bagi 7 2. Berarti jadinya 12 ya. Kalau bagi 7 dapat 1, ini bagi 7 dapat 12. Berarti nilainya sama dengan, kita lihat nolnya ada berapa ini. Ini nolnya belum dicoret ya, masih nolnya. Nolnya ada 1, 2, berarti nolnya 2. Nolnya 2. Kita lihat di jawaban langsung, nolnya semuanya 2. Nggak masalah ya. Kemudian kita langsung menggunakan trik saja ya. Triknya kita cari. Nah, untuk mempercepat penghitungan kita menggunakan trik saja ya. Kita ambil ekor-ekornya. Berarti ini 2. 2 kali 4 itu 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Berarti ekornya 2. Di sini pasti ujungnya 2 ya. Di sini harus 2. 200 yang belakang. Yang belakang 200. Itu jawabannya adalah yang B. Gitu kan? Yang ini kan 600. Ini 0. Ini 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Silahkan nanti cocokkan dengan kalkulator ya. Pasti jawabannya adalah berapa itu? 4, 4, 3, 5, 2, 0, 0 ya. Jadi silahkan caranya seperti ini. Kalau misalkan
misalkan di pilihan ganda itu semuanya 2 gimana? Ya udah, kerjakan biasa, hitung biasa ya, manual gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Pemborong ingin mengetahui lebar sungai yang airnya deras untuk menghitung banyaknya bahan yang digunakan membuat jembatan di sungai tersebut. Ia menancapkan kayu pada titik A, B, C, D dengan ukuran seperti pada gambar. Lebar sungai tersebut adalah, yang ditanyakan lebar sungai berarti yang ini ya. Oke, ini yang ditanyakan lebar sungai kita misalkan dengan L ya, lebar sungai. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan teori kesebangunan ya. Kesebangunan itu ada 2 syaratnya ya. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding ya. Jadi misalkan di sini sudutnya titik ya. Kemudian di sini kan sudutnya siku-siku nih ya, siku-siku, yang ini siku-siku. Kemudian di sini misalkan sudutnya bulat ya. Ini sudutnya bulat, ya enggak? Karena ini kan sejajar ya kan. Berarti kalau ini bulat, berarti yang ini bulat. Nah, untuk L itu sudutnya kan berarti titik sama siku-siku. Berarti L itu sebanding dengan titik-titik sama siku-siku juga, tapi yang besar. Berarti yang ini. Berarti yang kecil, yang atas itu adalah yang segitiga kecil, yang bawah adalah segitiga yang besar, atau kita singkat dengan SAR ya, cilsar. Berarti kan segitiganya yang kecil ini, ya enggak? Segitiga yang besar yang ini. Kan ada 2 segitiga, ya, segitiga kecil sama segitiga besar. Kecil banding besar, berarti yang kecil itu adalah L, ini, yang tadi ya, L dibanding besar. Yang besar ya berarti dari sini L ditambah dengan 4, berarti L ditambah 4. Kecil banding besar, kecil banding besar. Karena sudutnya adalah titik siku-siku, yang besar juga harus titik siku-siku. Kemudian yang ini juga harus kecil dulu. Yang kecil itu berarti yang ini, yang diketahui angkanya ini 3 meter ini ya. 3 meter itu berarti sudutnya adalah siku-siku bulat. Berarti ini juga harus siku-siku bulat. Berarti 3 meter dibanding dengan 4 meter. Berarti ini adalah 3 dibanding dengan 4. Nah, begitu ya cara menuliskan konsepnya. Kalau sudah ketemu konsepnya berarti kita hitung nilainya ya. Pecahan sama dengan pecahan itu berlaku kali silang ya. Jadi kita kalikan silang. L kali 4 berarti sama dengan 4L sama dengan ya 3 kali L adalah 3L plus 4 kali 3 berarti plus 12. 3L kalau kita pindah ruas jadinya min 3L ya. Berarti sini 4L kemudian min 3L sama dengan 12. 4 kurangi 3 tinggal 1 atau L saja. L saja sama dengan 12. Nah, sudah ketemu dong jawabannya. Karena yang ditanyakan lebar sungai berarti lebarnya adalah 12. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Oke, masih bersama Vestas Math, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 23. Perhatikan tabel berikut nilai frekuensi. Modus dari data di atas adalah, oke, yang ditanyakan apa ini? Modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Modus itu sering muncul, ditandai dengan frekuensi yang paling banyak, yang paling besar. Ini frekuensi yang paling besar adalah 7 ya. Kemudian di sini ada 7. Berarti ada 2 dong. Iya, ada 2. Karena yang ditanyakan adalah modus dari data itu, berarti bukan frekuensinya ya, tapi nilainya. Jadi modusnya itu ketika frekuensinya tertinggi, yaitu ini 7. Berarti modusnya nilainya adalah 30 sama 80. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Diketahui rata-rata dari 4 bilangan adalah 80. Selisih bilangan terbesar dan terkecilnya 10. Ada 1 bilangan terkecil dan bilangan lainnya sama. Bilangan yang terkecil adalah, kita misalkan bilangan yang terbesar dan yang terkecil dengan huruf saja ya. Terbesar misalkan apa? Misalkan B ya, besar B. Kecil ya berarti misalkan A ya, berarti yang besar adalah yang B, yang kecil adalah yang A. Berarti kalau diketahui rata-rata 4 bilangan adalah 80, berarti artinya yang terkecil adalah A ditambah dengan yang lainnya adalah B ditambah dengan B ditambah dengan B ya. Jadi ada 4 bilangannya ya. Yang paling kecil yaitu hanya ada 1 ya. Ada 1 bilangan terkecil berarti A-nya hanya ada 1 saja. Yang lainnya sama, yaitu yang lainnya B semua.
Itu dibagi dengan rata-rata itu kan seluruh data dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya bilangan ini ada 4, nilainya sama dengan 80, gitu kan? Berarti kalau kita sederhanakan ini jadinya adalah A ditambah dengan B tambah B tambah B jadinya adalah 3B. Nilainya sama dengan, ini kan berlaku kali silang ya, kalikan saja. 4 kali 8, 32, tambah 0 berarti 320. Nah, ini persamaan yang pertama sudah kita dapatkan ya. Sekarang kita cari persamaan yang kedua. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 10. Nah, selisih itu berarti yang besar kurang yang kecil ya. Yang besar itu adalah B, yang kecil adalah A, itu selisih. Selisihnya nilainya sama dengan 10. Ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kemudian kita eliminasi atau substitusi. Kita lihat yang ditanyakan apa? Bilangan terkecil. Berarti yang harus hilang adalah yang B. Karena yang terkecil itu A, berarti yang B harus hilang. Ya. Ini dari persamaan pertama dan kedua ini kita eliminasi. Ya, di sini kita lihat di sini B-nya ada 3B kan. Di sini hanya ada B. Berarti biar bisa dieliminasi, B yang ini kali 3. Artinya persamaan yang ini masing-masing dikali 3. Ya. Jadinya begini nih kalau kita kalikan. B kali 3 jadinya adalah 3B, kemudian min, ini kali 3 juga ya, berarti min 3A jadinya sama dengan 10 juga kali 3, nilainya sama dengan 30. Nah ini kan B-nya sudah sama ya. Nah ini untuk B-nya plus 3B, sini 3B sudah sama, maka tinggal kita kurangkan saja. A dikurangi negatif 3A, negatif-negatif jadinya positif. Ya, jadinya di sini 1. Jadi di sini sama halnya dengan 1 ditambah 3. Berarti sama dengan 4A. Karena negatif-negatif kan positif. Ya kan? Selanjutnya 3B dikurangi 3B kan hilang, ya kan? Berarti tinggal sama dengan 320 dikurangi 30. 32 kurangi 3 kan 29 ya. Berarti 290. Maka nilai A-nya sama dengan 290 bagi 4. 29 bagi 4 itu dapatnya 7 ya. 7 kali 4 kan 28. Yang di sini 29 berarti sisanya 1 ya kan. Berarti kita coret sisanya 1 jadinya 1 sama 0 itu 10. 10 bagi 4 itu dapat 2. 2 kali 4 kan 8. 10 kurangi 8 sisanya 2. Nah, 2 bagi 4 kan nggak bisa. Berarti jadinya koma. Di sini tambahin 0. 20 bagi 4 5. Oke, jawabannya adalah 72,5. Oke, sudah ketemu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, masih bersama Vestas Mayat, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke nomor 25. Berikut ini terdapat 9 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Pengambilan pertama terambil 1 koin bertuliskan bilangan kelipatan 2 dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua terambil 1 koin bertuliskan bilangan kelipatan 3 dan tidak dikembalikan. Pada pengambilan ketiga, peluang terambil 1 koin bertuliskan bilangan kelipatan 3 adalah, gimana cara mencarinya? Kita ulangi dari depan ya. Yang pertama ada 9 koin ya. Jadi semuanya sudah ada di sini koinnya. Selanjutnya, dari 9 koin ini diambil ya. Pengambilan pertama terambil 1 koin bertuliskan bilangan kelipatan 2 dan tidak dikembalikan. Berarti dari 9 koin ini kita ambil 1 yang kelipatan 2. Kelipatan 2 itu bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Tapi diambil salah satu saja. Misalkan yang kita ambil yang 4 ini ya, 4 kita ambil. Kita kelipatan 2 ya. Kalau diambil karena di sini tidak dikembalikan, kita silang saja ya. Ini sudah tidak ada di sini lagi maksudnya ya, sudah hilang karena sudah diambil. Itu ya. Pengambilan pertama. Kemudian pengambilan kedua terambil 1 koin bertuliskan kelipatan 3, bilangan kelipatan 3 dan tidak dikembalikan. Berarti kita cari bilangan yang kelipatan 3. Bisa 3, bisa 6, bisa 9, bisa 12. Misalkan kita ambil yang 3 ini, kita ambil. Maka karena tidak dikembalikan, berarti yang 3 ini sudah hilang dari sini ya. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Pada pengambilan ketiga, peluang terambil 1 koin bertuliskan bilangan kelipatan 3. Nah, dari yang ada ini, selain yang disilang ini ya, masih ada berapa yang kelipatan 3? Kelipatan 3 itu berarti yang ini ya, 6, kemudian 9, kemudian 12. Berarti
Peluang kelipatan 3 berarti sama dengan, yang kelipatan 3 ini ada 3, berarti 3 per seluruh koin yang masih ada. Yaitu koinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 dibagi dengan 7. Ya udah selesai, berarti jawabannya adalah yang A ya. Karena peluang itu kan banyaknya yang ditanyakan dibagi dengan seluruh yang ada. Seluruh yang ada itu ada 7 di sini. Berarti jawabannya yang A ya. Nah, ini sudah sampai nomor 25, kita sudah selesai membahasnya. Silahkan kalian pelajari soal-soalnya biar nanti kalian dapat sekolah yang bagus ya.